Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa pasca sarjana yang saya banggakan, pernahkah Anda mendengar tuduhan bahwa Islam itu agama yang anti perempuan? Atau Islam itu agama yang kaku dan tidak bisa menerima perbedaan? Di era global ini, narasi-narasi yang menyudutkan Islam tersebut sangat masif. Sebagai pendidik dan akademisi, kita tidak bisa menjawab tuduhan ini hanya dengan emosi. Kita butuh landasan epistemologi yang kuat. Disinilah tafsir Tarbawi berperan vital. Ia bukan sekadar menafsirkan ayat, tapi mendudukan teks suci untuk menjawab tantangan zaman secara kontekstual. Dalam 10 menit ke depan, kita akan membedah 3 isu krusial: keadilan gender, moderasi beragama, dan pendidikan di tengah masyarakat multikultural. Tujuannya agar Anda mampu merumuskan paradigma pendidikan Islam yang inklusif namun tetap syar'i. Mari kita mulai. Isu pertama adalah gender. Seringkali Islam dituduh diskriminatif karena bias patriarki. Padahal, jika kita kembali ke teks otoritatif, Al-Quran sangat revolusioner. Perhatikan Qiyas An-Nahl 13 ayat ke-97. Allah menegaskan, barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Ayat ini adalah dalil kesetaraan spiritual dan intelektual. Dalam tafsir Tarbawi, ini bermakna akses pendidikan adalah hak asasi tanpa memandang jenis kelamin. Ingat hadis Nabi tentang menuntut ilmu? Itu berlaku umum. Sejarah mencatat, Aisyah radhiyallahu anha adalah bukti nyata perempuan bisa menjadi ulama besar dan rujukan politik. Lantas, bagaimana dengan peran publik? Tafsir Tarbawi mengambil jalan tengah. Perempuan boleh berkiprah di sektor publik, berkarir, dan berpendidikan tinggi. Islam menolak pengekangan yang membiarkan perempuan dalam kebodohan. Namun, Islam juga menolak feminisme radikal yang mengingkari kodrat. Peran publik tidak boleh melalaikan fitrah kodrati seperti hamil dan menyusui, serta tetap menjaga adab. Jadi, kuncinya adalah keseimbangan, bukan persaingan antar gender. Kita masuk ke isu kedua, moderasi beragama atau wasatiyah. Di tengah badai ideologi saat ini, pendidikan Islam sering ditarik kedua kutub ekstrem. Kutub pertama adalah tekstualis kaku, yang mudah mengkafirkan atau takfiri. Kutub kedua adalah liberalisme yang terlalu bebas hingga merelativisasi akidah pendidikan Islam. Merujuk pada Qiyas Al-Baqarah, ayat 143, harus mencetak umatan wasatan umat yang adil dan berada di pertengahan. Apa implikasinya dalam kurikulum? Pertama, pendidikan anti-radikalisme. Kita mengajarkan Islam yang ramah, bukan yang marah. Kedua, pendidikan anti-liberalisme. Kita mengajarkan keterbukaan, tapi tidak menggadaikan prinsip di sini. Tafsir Tarbawi mendudukan konsep tasamuh, toleransi, dengan tepat. Toleransi dalam Islam adalah menghormati hak hidup dan ibadah orang lain, seperti prinsip lakum dinukum waliyadin. Ini berbeda dengan pluralisme agama yang menganggap semua agama sama benarnya. Pendidik harus tegas. Kita toleran secara sosial muamalah, namun tetap eksklusif dan teguh secara teologisis. Akidah, isu ketiga, adalah pendidikan multikultural. Indonesia adalah laboratorium keberagaman yang luar biasa. Landasan kita adalah QS Al-Hujurat ayat ke-13. Allah menciptakan kita berbangsa dan bersuku-suku. Ingat, keragaman itu by design. Itu adalah sunatullah. Tujuannya apa? Lita'arafu. Dalam tafsir Tarbawi, lita'arafu bukan sekadar kenal nama. Ia bermakna saling memahami budaya, sinergi, dan koeksistensi damai. Pendidikan Islam harus inklusif dan anti-rasis. Mari kita lihat studi kasus nyata di kelas. Misalnya, terjadi perdebatan panas antara mahasiswa yang kunut subuh dan yang tidak. Bagaimana sikap dosen yang memahami tafsir Tarbawi? Ia tidak boleh memihak. Ia harus menjelaskan sejarah perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Malik. Ia harus menanamkan bahwa perbedaan furuyah cabang adalah khazanah intelektual, bukan alasan perpecahan. Output pendidikan kita adalah sikap agree to disagree. Siswa diajarkan menghormati perbedaan mazhab seperti NU dan Muhammadiyah tanpa saling menghujat. Inilah esensi pendidikan multikultural Islam. Baik, rekan-rekan mahasiswa, mari kita rangkum materi hari ini. Pertama, terkait gender, Islam memuliakan perempuan dengan hak pendidikan setara, namun tetap menghormati fungsi kodratinya. Kedua, wasatiyah. Jalan tengah adalah karakteristik utama umat Islam. Pendidikan kita harus mencetak generasi moderat, bukan ekstremis kiri maupun kanan. Ketiga, multikultural. Keragaman adalah sunatullah. Pendidikan harus menjadi jembatan untuk ta'aruf dan sinergi, bukan tembok pemisah.
Ketiga poin ini menunjukkan bahwa tafsir Tarbawit sangat relevan untuk menjawab problem kemanusiaan modern. Sebelum kita akhiri, saya ingin meninggalkan satu pertanyaan reflektif untuk Anda diskusikan di forum. Diskusi atau renungkan secara mandiri. Jika Anda ditugaskan menjadi kepala sekolah di lingkungan yang sangat homogen, satu suku atau satu agama, program konkret apa yang akan Anda buat untuk menanamkan nilai Li Ta'arafu agar siswa tidak gagap saat terjun ke masyarakat majemuk? Silakan rancang ide Anda. Ingat, pendidikan bukan hanya transfer ilmu, tapi transfer nilai. Jadilah pendidik yang mencerahkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Teruslah berpikir kritis dan kontekstual. Wassalamualaikum.